Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Afwan Bu ya, izin bertanya. Ini perihal dunia usaha mungkin dari sisi ribanya Bu ya. Mungkin ada seseorang, beliau ini bisa disebut seorang pengusaha gitu. Namun untuk meningkatkan usahanya ini meminjam uang gitu Bu ya ke bank, apakah ini termasuk riba? Dan selanjutnya juga beliau ini hobi dengan berbagi Bu ya. Jadi sebelum dalam masa pinjaman tersebut beliau ini lebih senang berbaginya gitu. Meskipun masih ada hutang tersebut gitu. Mohon penjelasannya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semuanya rindu pahala dari Allah. Dan untuk mendapatkan pahala dari amal kebaikan kita adalah yang kita lakukan dengan tulus, ikhlas karena Allah. Dan ikhlas ada syarat-syaratnya dong. Dari suatu yang bersih, bukan dengan hawa nafsu. Nah ini, makanya misalnya ada orang punya uang utang jatuh tempo, ditagih sama yang punya uang, malah sedekah. Kebaikan apa itu? Bayar utang lebih gede pahalanya. Pasti hawa nafsu. Pengen disanjung kalau dia seorang dermawan. Karena sudah dicap saya di kampung saya biasa dermawan. Dia hanya pengen dilihat orang. Karena dia suka berderma, suka berbagi. Sehingga di saat tidak berbagi setahun saja kayaknya jadi jelek, runtuh. Kalau memang Anda tidak maunya, katakan tidak ada. Ya tahun lalu saya bagi-bagi sampai ratusan juta mungkin. Tapi hari ini saya tidak ada. Nggak usah malu, memaksakan. Lah ini kalau sudah memaksakan, bukan Allah lagi yang dicari. Tapi sanjungan dari manusia. Nah, kemudian dia untuk usahanya meminjam. Saya tidak tahu di mana tempatnya. Pokoknya begini, kalau Anda meminjam uang, kemudian mengembalikannya harus pakai tambahan, itu riba. Seberapapun, terserah namanya apa. Namanya si cantik, si jelita, atau si bunga, atau si apa, itu masalah nama, terserah. Jadi, kalau memang pokoknya minjam, ya kan? Kemudian kembalinya ada tambahannya, itu adalah riba. Dan ini harus insyaf dalam hal ini. Kalau memang Anda termasuk orang yang terjerumus dalam hal ini, bukankah Allah Maha Pengampun? Jangan membela kesalahan, tapi tinggal istighfar, minta pertolongan. Ya Allah, entaskan aku daripada kehinaan ini. Kan gitu saja. Allah Maha Kasih. Siapa sih yang gak berdosa hari ini? Kadang mata kita ngelihat yang haram, kan gitu. Kadang mulut kita ngomong yang salah, kadang gunjing kita, kadang ini. Kita banyak dosa. Tapi orang berdosa itu sangat mudah kalau dia insyaf. Yang repot mengatakan, gunjing gak haram kok. Lah, gak diampuni. Ngelihat begini biasa, nggak haram melihat harta aurat, ya nggak diampuni oleh Allah. Ini kok riba, sama, nggak diampuni. Jadi paling enak adalah kita akui itu adalah haram, biarpun kita masih belum bisa mengentaskan diri dari keharaman tersebut, tapi kita minta ampun kepada Allah. Yang repot kan ya, orang gunjing gitu aja kok haram, ya berarti nggak akan berhenti dan dia diampuni oleh Allah. Judi kan sedikit haram, sama kalau sudah meremehkan sama, gitu aja kok riba, loh. Berarti tidak diampuni karena dia belum menyadari, belum mengisap. Kemudian, bagi orang tersebut jauh lebih bagus membebaskan dirinya daripada urusan riba tersebut. Kecuali dari pinjam nggak pakai begitu, nggak pakai tambahan, ya nggak riba dong. Bagus dong. Nah, biasanya dalam dunia perbankan yang dikemas dengan syariat itu ada nanti transaksi dengan cara apakah namanya nanti ya, ikatan kerjasama atau murabahah atau ada. Itu ada transaksi-transaksi yang disesuaikan dengan syariat. Dan himbauan kami adalah mendukung sesuatu yang diarahkan kepada syariat, biarpun mungkin bank syariah sendiri sampai hari ini juga masih perlu penyempurnaan. Karena itu adalah upaya-upaya dari orang yang ingin menjalankan syariat. Tidak ada yang menjalankan syariat langsung full 100%. Ada kekurangan, tinggal tugas Anda menyempurnakan. Tapi paling tidak dalam menyempurnakan, Anda dukung segala sesuatu yang ada hubungannya dengan syariat. Kalau sudah ada, kemudian setelah itu Anda tidak boleh congkak merendahkan orang yang masih di dalam dunia konven. Jangan merendahkan dasar kau neraka. Oh enggak, bisa jadi dia menangis, bisa jadi dia ingin bertobat, bisa jadi dia ada penyesalan dalam hatinya, hanya belum punya kesempatan saja untuk mengentaskan dirinya dari kehinaan tersebut. Jadi selagi Anda sudah bisa menjadi terbebas daripada sebuah kehinaan, maka Anda jangan merendahkan orang yang masih dalam kehinaan.
Karena bisa jadi kita dijatuhkan lagi oleh Allah ke tempat yang hina tersebut. Tapi yang ada adalah pandang mereka dengan kasih sayang, kita kasih himbauan, masukan, dukungan, dorongan, bantuan untuk bisa bangkit atau mengentaskan diri dari kenistaan tersebut. Wallahu a'lam bishawab.